Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yuniarti dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Computer Criminal Behavior is related to Psychopath and other antisocial behavior. Kenapa saya mereview jurnal ini? Karena jurnal ini termasuk salah satu tema di UAS yang diadakan di program studi D4 Teknik Informatika. Jurnal ini dalam bahasa Indonesia berarti perilaku kejahatan komputer terkait dengan psikopat dan perilaku antisosial lainnya. Kejahatan komputer di dunia sedang merajalela karena pada masyarakat sekarang itu komputer atau sejenisnya itu sedang banyak digandrungi oleh masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam komputer atau di dalam dunia komputer ada juga perilaku-perilaku kejahatan yang bisa saja itu terkait dengan psikopat atau perilaku antisosial lainnya. Psikopat adalah gangguan kepribadian yang dapat dipahami sebagai kumpulan ciri-ciri dari model kepribadian umum. Dalam jurnal yang saya ambil, di sini penelitiannya menguji hubungan antara psikopat dan kepribadian dasar, perilaku antisosial dan kejahatan. Perilaku kriminal komputer seperti bentuk lain dari perilaku antisosial, berkorelasi dengan perilaku antisosial dan psikopati, kekerasan, dan non-kekerasan. Psikopati adalah gangguan kepribadian yang mencakup sifat-sifat seperti colonize, egosentrasis, ketidakjujuran, impulsif, dan tidak bertanggung jawab, dan dikaitkan dengan berbagai hasil negatif seperti kejahatan, agresi, dan penyalahgunaan narkoba. Sebuah penelitian terkait perilaku psikopat dikemukakan oleh Lainan dan teman-temannya pada tahun 2013, bahwa ada beberapa aspek psikopat yang memperluas kriterianya yang berhubung dengan kejahatan komputer. Jadi kejahatan komputer itu bisa berawal dari gangguan-gangguan yang dialami oleh seseorang yang memang memiliki perilaku yang menjurus ke psikopat, antara lain yang sudah disebutkan seperti tadi. Nah, untuk kejahatan komputernya sendiri, istilah kejahatan komputer telah berkembang beberapa tahun belakangan ini. Kasus ini merujuk pada penggunaan komputer untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi atau untuk mengeksploitasi kerentanan jaringan komputer. Namun, dalam istilah peretas ini, lebih mengacu pada individu yang dimotivasi oleh keingintahuan intelektual. Sedangkan cracker adalah individu yang dengan niat jahat untuk memotivasi deduktif. Penelitian ini mengeksplorasi antara hubungan perilaku kriminal komputer dan psikopat. Tujuan dari penelitian yang jurnal saya ambil ini untuk menentukan apakah psikopat memprediksi perilaku kriminal komputer dan mengeksplorasi hubungan antara kejahatan komputer dan dalam bentuk lain dan dari perilaku antisosial eksternal, misalnya penggunaan zat-zat yang terlarang. Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian pada responden yang secara anonim melaporkan sendiri berbagai perilaku kriminal komputer, khususnya akses secara tidak sah, yaitu ini dengan mengambil atau mencuri user dan password milik akun seseorang, lalu menipu dan mencuri identitas yang tadi sudah mengambil data atau hack. Dalam dunia komputer disebut seperti itu, hacker, yang dimana di dalam data tersebut terdapat banyak sekali data-data pribadi yang dimiliki oleh customer atau orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Lalu pemantauan jalur jaringan atau lewat monitor. Jadi si hacker itu bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang atau perusahaan yang sedang dia ingin pantau melalui komputer atau jaringan jarak jauh. Juga peretasan melalui pemasukan virus agar data tersebut tidak dapat digunakan di perusahaan yang terkait.
dan penempatan situs web. Jadi misalkan hacker itu melakukan penyalahgunaan, dia akan memasukkan sebuah keyword untuk merusak web atau mengambil data dari perusahaan tersebut. Lalu hasil dari kejahatan komputer dapat digunakan sebagai indikator perilaku kriminal umum, dan teori kejahatan yang masih ada dapat digunakan untuk memahami kejahatan komputer. Ada banyak teori perilaku antisosial yang berkembang biak di bidang psikologi dan kriminologi. Beberapa teori fokus pada individual, seperti psikopati. Sementara teori-teori lain lebih fokus pada peran orang tua, teman sebaya, kegiatan rutin dalam perilaku antisosial. Sejauh ini penyebab kejahatan komputer mirip dengan penyebab kejahatan lainnya. Kenapa dihubung-hubungkan dengan perilaku psikopat? Karena biasanya orang yang melakukan kejahatan komputer itu didasari atas kemampuan diri yang tidak bisa berkembang atau merasa dikucilkan di luar. Jadi mereka asik dengan dunia mereka sendiri, mereka mencoba-coba dunia mereka sendiri untuk bisa melakukan kejahatan dengan Jadi seseorang melakukan kejahatan di dunia komputer itu bisa didasari oleh sifat atau perilaku psikopat. Karena biasanya psikopat itu cenderung ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai kemampuan namun tidak ingin menunjukkannya secara langsung. Jadi kebanyakan dari psikopat itu melakukannya sebagai tindakan kejahatan untuk memuaskan diri sendiri. Karena biasanya kalau seorang psikopat setelah dia melakukan kejahatan, dia akan merasa puas dan mungkin akan mencoba kegiatan-kegiatan tersebut. Sama juga yang dilakukan di dalam dunia komputer. Seorang hacker apabila sudah pernah meretas dan berhasil mendapatkan sebuah data ataupun mencuri sebuah password atau username dari perusahaan, dia akan mencoba mengulangi hal tersebut karena menurutnya itu suatu keberhasilan yang dia capai, dan itu menimbulkan rasa kepuasan tersendiri untuk si hacker. Seperti itu. Di sini ada beberapa contoh kasus kejahatan komputer di Indonesia khususnya. Yang pertama ada pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik. Pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan kehilangan benda yang dicuri. Benda di sini benda secara ada ya atau secara wujud. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh orang yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, pengguna dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh 2 warnet di Bandung. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah, berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik. Untuk kasus yang kedua, di sini kita mengangkat sebuah kasus yaitu aktivitas cracking di internet. Tindakan ini disebut dengan penyebaran virus atau virusnya disebut dengan DOS, Denial of Service. Pada kasus hacking ini biasanya modus orang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-ngacak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Nah, untuk kasus ini tersendiri di Indonesia sendiri sudah ada pasal KUHP yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani kasus di kejahatan sosial atau kejahatan komputer yang berhubungan dengan mengakses web tidak sah, yaitu pasal 406. Pasal ini dapat dikenakan pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain seperti website atau program menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan sebagai mestinya.
Segitu saja review saya mengenai kejahatan komputer yang sudah saya review di jurnal sebelumnya, dan ini beberapa kasus yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.